Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Teresia Henlo, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan tema Gender dalam Pendidikan Dasar. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Carikan artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Nah, pada kesempatan ini diharapkan siswa dapat mempelajari, menganalisis, dan memaparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide, itu merupakan artikel yang saya temukan. Hasil analisis terhadap artikel tersebut yaitu judul artikel yaitu mengungkapkan perbedaan identitas sains siswa di Indonesia berdasarkan gender atau revealing the differences in student science identity in Indonesia based on gender. Nah, penulis Tony Hidayat, Jurnal Pedagogia, Jurnal Penelitian Pendidikan, volume 25 nomor 2. Terbit Agustus 2022, halaman 98 sampai 108. Nah, Jurnal Pedagogia terakreditasi nasional SINTA 3. Topik utama jurnal ini yaitu identitas sains siswa di tingkat sekolah menengah dengan analisis perbedaan berdasarkan gender laki-laki versus perempuan. Adapun beberapa poin utama yang dibahas dalam artikel yang pertama yaitu landasan teoritis mengarah bahwa identitas sains merupakan faktor penting dalam pendidikan IPA atau sains, yakni sejauh mana siswa menganggap dirinya sebagai orang sains, merasa tertarik dan percaya diri di dalam sains. Yang kedua, penulis menggunakan metode survei dengan angket yang diadaptasi kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk mengukur komponen-komponen identitas sains, pemecahan masalah, rasa senang terhadap sains, efikasi diri, dan keterlibatan dalam sains. Yang ketiga yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata identitas sains siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswa perempuan. Yang kedua, siswa laki-laki pada komponen rasa senang terhadap sains dan efikasi dari memiliki skor yang secara signifikan berbeda dibandingkan siswa perempuan. Penulis memberikan implikasi bahwa perlu dilakukan pengembangan identitas sains khususnya bagi siswa perempuan agar kesenjangan gender dalam identitas sains dapat dikurangi. Yang kelima, keterbatasannya yaitu penelitian ini dilakukan di satu sekolah swasta di Tangerang Selatan dengan sampel konfidensi sampling sehingga generalisasi masih terbatas. Baik, kita masuk pertanyaan kedua bagian B. Utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan pengalaman Anda mengajar di sekolah tempat Anda bekerja. Keterkaitan pembahasan dalam artikel Gender Inclusiveness in the Student Learning Materials, Study of Elementary School Context in Indonesia dengan modul MPDR Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara sangatlah kuat, utama karena artikel ini menyediakan studi kasus spesifik di Indonesia mengenai representasi gender dalam materi pembelajaran SD yang krusial untuk membandingkan internasional. Artikel ini menjadi tolak utama untuk menganalisis. Yang pertama, perbandingan kebijakan, kurikulum dan menteri pembelajaran. Temuan bahwa buku teks SD di Indonesia masih mengandung stereotip gender meskipun telah mengadopsi prinsip kesetaraan gender mendorong perbandingan dengan negara lain seperti Nordik atau Eropa Barat. Dalam studi komparatif, kita dapat menganalisis apakah negara-negara tersebut memiliki regulasi yang lebih ketat terhadap penyaringan bias dalam buku teks atau bagaimana mereka mengintegrasikan inklusivitas gender dalam pedoman kurikulum dasar mereka. Hal ini membantu mengungkapkan bahwa masalah bias
ini merupakan isu global atau spesifik regional. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu artikel yang relevan untuk menganalisis keadilan sosial dalam konteks global dengan argumen bahwa menteri yang tidak inklusif berkontribusi pada ketidaksetaraan. Modul MPDR 5302 dapat membandingkan upaya berbagai negara dalam mencapai keadilan dalam pendidikan. Perbandingan ini dapat menguji apakah hanya faktor material atau investasi pendidikan yang menghilangkan bias, atau apakah masalah ini lebih dalam terkait budaya dan praktek pedagogis. Analisis ini juga mengaitkan temuan dengan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 4 pendidikan berkualitas dan SDG 5 kesetaraan gender. Nah, yang ketiga berkaitan dengan peran guru dan pelatihan, implikasi perlunya kesadaran gender pada penyusunan materi dan guru memicu pertanyaan komparatif mengenai pelatihan dan profesional guru di berbagai negara, misalnya Jepang atau Australia, terutama mengenai bagaimana mereka membekali guru untuk melawan bias gender. Selain itu, modul dapat membandingkan bagaimana negara dengan struktur budaya patriarki yang kuat seperti Indonesia berhasil mengimplementasikan kurikulum inklusif dibandingkan negara yang latar belakang budayanya berbeda. Secara keseluruhan, artikel ini merupakan data empiris berharga yang digunakan dalam modul MPDR 5302 untuk menguji hipotesis, menganalisis kebijakan, dan membandingkan implementasi praktek kesetaraan antara sistem pendidikan Indonesia dengan sistem pendidikan negara-negara lain di dunia. Kita masuk pada pertanyaan kedua. Carikan artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Nah, jurnal yang saya temukan bisa dilihat pada layar, di mana jurnal tersebut berjudul Gender Inclusiveness in the Student Learning Materials Study of Elementary School Context in Indonesia, atau inklusivitas gender dalam materi pembelajaran siswa studi konteks sekolah dasar di Indonesia. Nah, penulis jurnal tersebut yaitu Indri Salsabila, Anissa Roma Hasanah, Hendrian Ihsan Mutakin, dan Triana Lestari. Sumber jurnal yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, terindeks Scopus. Penerbitnya yaitu Universitas Negeri Yogyakarta melalui jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. Tahun terbit jurnal yaitu tahun 2024. Topik utama evaluasi representasi dan inklusivitas gender dalam materi pembelajaran atau buku teks tingkat sekolah dasar di Indonesia. Kita masuk pertanyaan kedua bagian B. Utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat dalam modul MPDR 5302. Keterkaitan pembahasan dalam artikel Gender Inclusiveness in Student Learning Materials Study of Elementary School Context Indonesia dengan modul MPDR 5302. Studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara sangatlah kuat, terutama karena artikel ini menyediakan studi kasus spesifik di Indonesia mengenai representasi gender dalam materi pembelajaran SD yang krusial untuk perbandingan internasional. Nah, artikel ini menjadi titik tolak utama untuk menganalisis yang pertama, perbandingan kebijakan kurikulum dan materi pembelajaran. Temuan bahwa buku teks SD di Indonesia masih mengandung stereotip gender meskipun telah mengadopsi prinsip kesetaraan gender, mendorong perbandingan dengan negara lain seperti Nordik atau Eropa Barat. Dalam studi komparatif, kita dapat menganalisis apakah negara-negara tersebut memiliki regulasi yang lebih ketat terhadap penyaringan bias dalam buku teks atau bagaimana mereka mengintegrasikan inklusivitas gender dalam pedoman kurikulum dasar mereka. Hal ini membantu mengungkapkan apakah masalah bias ini merupakan isu global atau spesifik regional. Nah, selanjutnya yang kedua, artikel ini relevan untuk
menganalisis keadilan sosial. Dalam konteks global, dengan argumen bahwa materi yang tidak inklusif berkontribusi pada ketidaksetaraan modul MPDR 5302 dapat membandingkan upaya berbagai negara dalam mencapai keadilan dalam pendidikan. Perbandingan ini dapat menguji apakah hanya faktor material investasi pendidikan yang menghilangkan bias atau apakah masalah ini lebih dalam terkait budaya dan praktek pedagogis. Analisis ini juga mengaitkan temuan dengan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 4 pendidikan berkualitas dan SDG 5 kesetaraan gender. Terakhir, bagian yang ketiga, artikel ini berkaitan dengan peran guru dan pelatihan. Praktisis internasional, implikasi perlunya kesadaran gender pada penyusunan materi, guru menyuci pertanyaan komparatif mengenai pelatihan dan profesionalisme guru dan berbagai negara, misalnya Jepang atau Australia, terutama mengenai bagaimana mereka membekali guru untuk melawan bias gender. Selain itu, modul dapat membandingkan bagaimana negara dengan struktur budaya patriarki yang kuat seperti Indonesia berhasil mengimplementasikan kurikulum inklusif dibandingkan negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Secara ringkas, artikel ini merupakan data empiris berharga yang digunakan dalam modul MPDR 5302 untuk menguji hipotesis, menganalisis kebijakan, dan membandingkan implementasi praktik kesetaraan antara sistem pendidikan Indonesia dengan sistem pendidikan negara lain di dunia. Sekian pemaparan tugas 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan tema Gender dalam Pendidikan Dasar. Sekian dan terima kasih.